Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas latihan soal yang ada di LKS halaman 19 nomor 1 sampai 6. Nah, silakan kalian buka LKS matematikanya halaman 19. Kita akan bahas satu persatu. Soal nomor 1. Lengkapilah tabel berikut ini. Kalian perhatikan soal nomor 1 di situ sudah ada tabel dengan beberapa kolom. Ada kolom harga beli, kemudian harga jual, ada untung dan rugi. Nah, baik, langsung saja untuk nomor 1 yang A. Di sini sudah tertulis harga belinya 7.500. Kemudian harga jualnya 10.000. Nah, maka untuk soal nomor 1 yang A ini mengalami untung atau rugi. Kalian lihat harga beli dengan harga jualnya. Harga beli dengan harga jualnya besar mana untuk nomor 1 yang A? Harga belinya 7.500, kemudian harga jualnya 10.000. Maka lebih besar harga jualnya. Karena lebih besar harga jualnya, maka nomor 1A ini mengalami untung. Berapa besar untungnya? Kita cari. Nah, untuk mencari untung, maka harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya 10.000 dikurangi harga belinya 7.500. Maka untungnya adalah 2.500. Kita letakkan di kolom untung. Selanjutnya nomor 1B. Di sini sudah diketahui harga beli 12.500, kemudian harga jual 11.000. Nah, kalian bandingkan antara harga beli dengan harga jualnya. Lebih besar yang mana? Nah, ternyata lebih besar harga belinya. Harga belinya 12.500, kemudian harga jualnya 11.000. Nah, karena di sini lebih besar harga belinya atau modalnya, maka untuk kasus nomor 1B ini mengalami rugi. Berapa besar ruginya? Nah, untuk mencari rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 12.500 dikurangi 11.000, maka ruginya 1.500. Kita letakkan di kolom rugi. Oke, selanjutnya nomor 1C. Kalian lihat di sini, yang sudah diketahui adalah harga beli 5.000 dan untung 550. Yang ditanyakan adalah harga jual. Nah, kalau mencari harga jual dan harga beli serta untungnya sudah diketahui, maka mencari harga jualnya sama dengan harga beli ditambah untung. Harga beli 5.000 ditambah untung 550. Maka harga jualnya adalah 5.500. Nah, kalian cek di sini, karena nomor 1 yang C ini mengalami untung, maka harga jualnya harus lebih besar daripada harga belinya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan nomor 1 yang D. Nomor 1 yang D yang sudah diketahui adalah harga jualnya dan untung. Yang ditanyakan harga belinya. Maka mencari harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. 65.000 dikurangi 7.500. Maka harga belinya 57.500. Nah, untuk nomor 1 yang D ini juga mengalami keuntungan.
maka harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Lanjut, nomor 1 yang E. Yang sudah diketahui harga jual dan rugi. Yang ditanyakan adalah harga beli. Maka harga jual ditambah dengan rugi. Karena di sini nomor 1 yang E ini rugi, maka harga belinya harus lebih tinggi. Maka di sini untuk mencari harga belinya, harga jual ditambah dengan rugi. Harga jualnya 100.000 ditambah ruginya 37.500. Maka harga belinya atau modalnya 137.500. Kita letakkan di kolom harga beli. Nah, kalian cek di sini sudah benar, ternyata harga belinya lebih tinggi daripada harga jual. Sehingga nomor 1 yang E ini mengalami rugi. Lanjut, nomor 1 F. Yang sudah diketahui di sini harga beli 15.000 dan rugi, sama rugi ya. Maka nomor 1 yang F ini harga belinya harus lebih tinggi daripada harga jualnya. Nah, maka mencari harga jualnya adalah harga beli dikurangi rugi. Sama dengan 15.000 dikurangi 5.450. Maka harga jualnya adalah 9.550. Paham ya? Jadi, ketika mengalami untung, maka harga jual ini lebih tinggi daripada harga beli. Ketika mengalami keuntungan. Namun, ketika mengalami rugi, maka yang lebih tinggi adalah harga belinya atau modalnya lebih besar, lebih tinggi daripada harga penjualan. Paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 2. Pedagang. Seorang pedagang membeli 2 macam beras, masing-masing sebanyak 50 kg dengan harga Rp5.500 per kilogram dan 30 kg dengan harga Rp6.000 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga Rp5.800 per kilogram. Yang ditanyakan adalah tentukan untung atau rugi pedagang itu. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, supaya lebih mudah kita buat tabel dulu. Di sini ada jenis barang, jenis beras. Karena ada 2, maka kita misalkan jenis beras pertama dan jenis beras kedua. Ya, untuk jenis beras yang pertama, banyak berasnya itu 50 kg. Kemudian harga beli berasnya 5.500 per kilogram. Jadi, total harga beli beras untuk jenis beras yang pertama adalah 50 dikalikan dengan 5.500. Hasilnya 275.000. Ini harga beli beras jenis pertama. Kemudian untuk jenis beras yang kedua, banyak berasnya 30 kg. Harga belinya 6.000 per kilogram. Maka total harga beli untuk jenis beras yang kedua adalah 30 dikalikan dengan 6.000. Hasilnya 180.000. Nah, jadi jumlah berasnya semua yang dibeli ada 80 kg. Kemudian harga beli keseluruhan antara jenis beras 1 dan jenis beras yang kedua. Berarti ini ditambahkan ya. Nah, harga beli keseluruhannya 455.000
Rp5.000. Ini harga beli beras secara keseluruhan. Kemudian, kedua beras tersebut dicampur dan dijual dengan harga berapa ini? 5.800 per kilogram. Ya, maka harga jual keseluruhan, harga penjualan beras secara keseluruhan berarti 80 kilo dikali dengan 5.800. Maka harga penjualan seluruhnya yaitu Rp464.000. Nah, pertanyaannya, untung atau rugi pedagang itu? Kalian bisa bandingkan antara harga penjualan beras secara keseluruhan dengan harga pembelian atau modal untuk membeli beras secara keseluruhan. Besar mana? Harga jual atau harga belinya? Ternyata lebih besar harga jualnya. Karena lebih besar harga penjualannya, maka pedagang tersebut mengalami untung. Berapa besar untungnya? Nah, kita mencari besar keuntungan berarti harga jual dikurangi dengan harga beli. Sama dengan 464.000 dikurangi 455.000. Maka besar keuntungannya adalah 9.000. Ini besar keuntungannya. Paham ya? Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Seorang pedagang membeli telur itik sebanyak 50 butir. Nah, jadi ada pedagang membeli telur itik 50. Kemudian, telur tersebut dijual dengan harga seluruhnya Rp65.000. Jika dari hasil penjualan itu ternyata diperoleh untung Rp150 per butir, tentukan harga pembelian seluruhnya. Atau yang ditanyakan adalah modal untuk membeli telur itik seluruhnya. Langkah pertama, kita tuliskan dulu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah harga jual telur seluruhnya atau harga jual 50 butir telur, yaitu Rp65.000. Nah, dari penjualannya mendapatkan keuntungan sebesar Rp150 per butir. Ini untungnya. Maka kita cari untung keseluruhan. Untung dari penjualan keseluruhan. Maka 50 butir dikali dengan Rp150. Maka total keuntungannya atau untung penjualan 50 butir telur itu untungnya Rp7.500. Nah, setelah itu kita cari harga beli atau modalnya. Mencari harga beli atau modal, maka harga penjualan secara keseluruhan dikurangi dengan untung yang diperoleh secara keseluruhan. Harga jual keseluruhan yaitu Rp65.000 dikurangi besar untung keseluruhan yaitu Rp7.500. Maka harga beli telurnya atau modal untuk membeli telurnya adalah Rp57.500. Nah, ini modal harga beli pedagangnya ya. Modal yang harus dikeluarkan pedagang itu Rp57.500. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Seorang pedagang membeli 200 kalender seharga 3.000 tiap eksemplar. Sebelum tahun baru, ia menjual seharga 5.000 tiap eksemplar. Sisanya 20 eksemplar rusak. Untung atau rugikah pedagang itu?
hitunglah besarnya. Oke, kita buat tabel lagi supaya lebih mudah ya. Kita tuliskan dulu yang sudah diketahui. Di sini ada harga beli. Harga beli kalender sebanyak 200 kalender. Berapa? Nah, harga beli setiap satu kalendernya itu Rp3.000. Jadi, harga beli secara keseluruhannya 200 kalender dikali dengan harga satu buah kalender. Jadi 200 dikali 3.000. Maka harga beli kalender secara keseluruhan itu Rp600.000. Ini harga belinya atau modalnya. Kemudian sebelum tahun baru ia menjualnya seharga 5.000 tiap eksemplar. Sisanya 20 eksemplar rusak. Maka yang dijual itu tidak seluruhnya ada yang rusak. Yang dijual hanya 180. Dari mana? Dari 200 dikurangi dengan yang rusak 20. Jadi 200 dikurangi 20, hasilnya 180. Ini kalender yang dijual. Nah, harga jualnya setiap satu kalendernya itu Rp5.000. Jadi, harga jual secara keseluruhan maka 180 dikali dengan 5.000. Hasilnya Rp900.000. Ini harga jual kalender. Ini harga belinya. Nah, kalian bandingkan di sini antara harga jual dan harga beli, lebih besar yang mana? 600.000 dengan 900.000, besar 900.000 atau besar harga jualnya. Karena besar harga jualnya, maka pedagang ini mengalami untung. Berapa besar untungnya? Kita cari harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya 900.000 dikurangi harga belinya 600.000. Maka pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar Rp300.000. Paham? Kita lanjutkan soal yang nomor 5. Bu Hajar membeli 10 buah piring dengan harga Rp75.000. Dari pembelian tersebut, Bu Hajar menginginkan keuntungan sebesar Rp15.000. Berapa rupiah Bu Hajar harus menjual piringnya per buah? Langkah pertama, kita tuliskan yang sudah diketahui di sini, yaitu harga beli atau modal untuk membeli 10 buah piring, yaitu Rp75.000. Kemudian, keuntungan yang diperoleh Bu Hajar itu Rp15.000. Ya. Nah, maka kita cari dulu harga penjualan 10 buah piring atau harga penjualan secara keseluruhan. Maka harga beli ditambah dengan untung. Karena ini di sini mengalami keuntungan, maka harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga beli. Maka untuk mencari harga jualnya itu adalah harga beli ditambah dengan besar untungnya, yaitu Rp75.000 ditambah Rp15.000. Maka hasil dari harga penjualannya ini Rp90.000. Harga penjualan 10 buah piring Rp90.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rupiah Bu Hajar harus menjual piringnya per buah. Ya. Jadi satu buah piringnya itu harganya berapa? Karena
piringnya ada 10 ya, maka harga jual secara keseluruhan dibagi dengan 10, yaitu 90.000 dibagi 10. Maka harga jual satu buah piring itu adalah 9.000 rupiah. Ini harga jual piring per buahnya. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan soal yang nomor 6. Soal nomor 6. Seorang pedagang sapi membeli 7 ekor sapi dengan harga 4.700.000 rupiah per ekor. Kemudian dijual dengan harga 4.950.000 rupiah per ekor. Untuk membawa 7 ekor sapi, ia menyewa truk dengan biaya 700.000 rupiah. Di pasar, ia harus membayar pajak 150.000 rupiah dan membeli makan ternak sebesar 100.000 rupiah. Yang ditanyakan A. Harga pembelian, B. Harga penjualan, C. Untung atau rugi. Nah, di sini untuk yang A, yang ditanyakan adalah harga pembelian 7 ekor sapi. Harga pembelian 7 ekor sapi sama dengan 7 dikali harga per ekornya 4.700.000. Maka harga pembeliannya yaitu 32.900.000 rupiah. Kemudian yang B, harga penjualannya. Harga penjualan 7 ekor sapi berarti 7 dikali harga jual per ekor 4.950.000 rupiah. Maka harga penjualan keseluruhan adalah 34.650.000 rupiah. Nah, kemudian yang C, untung atau rugi. Kalau dilihat dari harga pembelian dengan harga penjualan, maka lebih besar harga penjualannya. Karena lebih besar harga penjualannya, maka pedagang sapi tersebut mengalami keuntungan. Namun, ketika membeli 7 ekor sapi, itu harus menyewa truk dan membayar pajak serta membeli makanan sapinya. Itu juga harus diperhitungkan. Jadi, kita cari dulu modal secara keseluruhan untuk membeli sapi tersebut. Maka harga beli 7 ekor sapi ditambah sewa truk, ditambah pajak, dan ditambah pakan ternak sama dengan 32.900.000 ditambah sewa truknya 700.000, ditambah pajaknya 150.000, ditambah pakan ternaknya 100.000. Maka modal secara keseluruhan, modal yang sudah dikeluarkan pedagang sapi tersebut adalah 33.850.000 rupiah. Nah, ini modal secara keseluruhan. Baru kita bandingkan dengan harga penjualan secara keseluruhan. Lebih besar yang mana, modalnya atau harga penjualannya? Ternyata masih besar harga penjualannya. Jadi, untuk soal nomor 6, pedagang sapinya mengalami untung. Berapa besar keuntungan yang diperoleh? Kita cari. Mencari besar untung sama dengan harga penjualan dikurangi modal keseluruhan. Harga penjualannya 34.650.000 dikurangi 33.850.000. Maka pedagang tersebut mengalami
untung atau memperoleh untung sebesar Rp800.000. Nah, itu tadi penjelasan dari latihan soal yang ada di LKS nomor 1 sampai nomor 6 ya. Jika kalian masih ada kesulitan atau masih ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan. Itu saja penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.